Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته وأهل بيته أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي واتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian kepada Allah merupakan salah satu rukun khutbah yang wajib dipenuhi oleh khatib sendiri. Kenapa Allah suruh dan Rasulnya mewajibkan rukun khutbah merupakan puji-pujian? Kenapa setiap hari Jumat khatib ingatkan untuk bersyukur kepada Allah? Karena pada sejatinya manusia ini lalai, saudara-saudaraku. Manusia diambil dari bahasa Arab nasiya, fi'al madhi yang artinya lupa, lalai. Begitulah kita fitrahnya manusia. Manusia kalau senang dia lupa akan Tuhannya. Kalau dia susah yang diingat hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhannya. Begitulah kita manusia. Makanya setiap hari Jumat khatib selalu mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan dari lahir sampai sekarang. Dari tadi pagi hingga sekarang, sudahkah kita basahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah? Sementara mata kita masih terbuka dari bangun tidur, sudahkah kita berdoa kepada Allah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati dalam keadaan tertidur. Kata ulama, kita itu tidur itu mati sementara. Seandainya umur kita 63 tahun, kita tidur satu hari 8 jam, maka sama dengan kita tertidur 20 tahun. Seandainya umur kita 63 tahun, hari ini berapa banyak Allah cabut nikmat sakit, Allah cabut nikmat sehat kepada orang-orang. Bersayap-sayup dari jendela-jendela rumah sakit suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersayap-sayup suara azan masuk ke jendela rumah sakit. Namun apalah daya, badan terbujur kaku tak bisa melaksanakan sholat Jumat.
Hari ini berapa banyak Allah cabut dari dirinya untuk dipanggil kepadanya. Tapi hari ini Allah masih sayang kita. Berapa banyak iman dan hidayah yang Allah cabut, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Namun hari ini yang menggerakkan hati kita untuk berjalan ke masjid ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu apa yang akan terjadi nanti sore. Hari ini kita duduk mendengarkan khutbah, bisa saja nanti sore kita lagi tak beriman kepada Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Selagi masih ada iman, selagi masih nikmat sehat yang Allah berikan, selagi nikmat masa muda, badan yang gagah, otot yang kuat, pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tiba nanti masanya badan tak lagi mampu berdiri. Sholat pun kita akan laksanakan dengan duduk. Jidat yang sementara, yang selama ini kita tempelkan ke kening, jidat yang kita tempelkan ke lantai, ada nanti masanya tak mampu lagi kita tempelkan. Kenapa? Tulang punggung sudah sakit, sudah tua. Selagi masih bisa, berbanyak-banyaklah untuk menempelkan jidat, bersujud, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hidup tak lama. Kalaupun nikmat yang Allah berikan itu hanya sementara. Kalaupun sakit yang Allah berikan, sakit itu cuma sementara. Tergantung kita pergunakan untuk apa. Kalau nikmat itu kita gunakan untuk yang baik, maka amalan nanti dibalas di akhirat. Kalau selama hidup ini kita gunakan untuk kejahatan, maka balasan di akhirat pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan walaupun sekecil biji zarrah, maka akan diperlihatkan pula. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Khatib bilang, hidup tak lama, bahagia, senang, paling lama 70 tahun kita dunia. Harta-harta yang selama ini kita cari, rela kau tinggalkan sholatmu demi harta, sesuap nasi, sebongkah rezeki yang kau cari, lalu kau tinggalkan Tuhanmu. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggung. Pekerjaan ini tanggung, menghadap komputer, menghadap laptop, menghadap pekerjaan yang lain, sehingga kau lalai akan Tuhanmu. Kau terlalu sibuk mencari rezeki, tapi kau lupa siapa yang memberikanmu rezeki. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itu, melalui ini kita sadar bahwasanya kita tak bisa apa-apa. Kita tak bisa apa-apa tanpa la haula wala quwwata illa billah. Maka daripada itu, selagi masih ada ruh di dalam jasad, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyampaikan agama Islam ini dengan sempurna. Minaz zulumati ilan nur. Dia membawa manusia ini dari kegelapan menjadi terang benderang. Walaupun seperti ini, masih ada lagi umat Islam yang dibantai, tak bisa melaksanakan salat Jumat. Saudara-saudaraku, azan tak boleh lagi keras-keras katanya. Sementara kita tinggal di negeri mayoritas muslim, tapi kenapa azan yang tak boleh keras-keras? Sementara majelis ulama kita mengeluarkan BPOM, Badan Pengawas Obat Makanan, bersertifikasi halal. Sudah pasti di negeri mayoritas muslim makanannya halal. Kenapa tak dikeluarkan sertifikasi haram dari MUI? Kenapa harus halal? Padahal kita negeri yang mayoritas muslim. Tapi ada saudara-saudara kita, ketika Rusia menginvasi negaranya, menginvasi tentaranya untuk masuk ke negeri Ukraina, PBB mendeklarasikan untuk mengecam, memberikan sanksi-sanksi yang berat kepada Rusia. Sementara itu, kita tarik ke belakang saudara-saudaraku. Berapa lama negara-negara Zionis Israel menjajah saudara-saudara kita Palestina?
Adakah PBB berbicara? Adakah dunia mengecam Israel? Adakah mereka membantu saudara-saudara kita di Palestina? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berperang melalui pedang, tombak dan lain sebagainya untuk menyempurnakan agama ini. Sementara kita di dalam negeri, musuh kita adalah umat Islam itu sendiri. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Maka daripada itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, musim berubah. Kita tak tahu apakah kita esok masih hidup. Kemarin baru saja rasanya bulan Ramadan, tetapi hari ini Ramadan akan datang di depan mata kita kembali. Apakah kita akan bertemu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi hari esok. Hari ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Khatib ingin menyampaikan khutbah yang singkat tentang Al-Quran. Al-Quran, bacaan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengajarkan kita banyak sekali sejarah, ekonomi, peperangan, biologi, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Maka daripada itu sudah terjelas, sudah termaktub, tercantum di dalam Al-Quran. Semua yang berisi kehidupan tentang dunia ini ada di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, kita ambil di dalam surah Yasin, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tak mungkinlah matahari itu mendahului bulan. Wa kullum fi falaki yasbahun. Semua ada berjalan di garis edarnya. Hari ini panas ini merupakan nikmat dari Allah dan sudah tertulis di dalam Al-Quran, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat menjelaskan tentang alam. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, malam dan siang, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Ulil albab, siapakah itu ulil albab? Allah sambung ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Setelah itu, setelah ia renungkan fikiran, ia fikirkan semua alam ini, dari manusia, hewan, tumbuhan, langit yang Allah ciptakan tanpa tiang tapi tak jatuh, bumi yang Allah ciptakan bulat tapi tak bergerak. Makanya semua ia fikirkan, lalulah ia berkata, Rabbana, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, Maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada yang Kau ciptakan sesuatu pun di bumi ini secara sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau, faqina azabannar, maka jauhilah kami dari azab api neraka. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia di bumi ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyamuk yang kita anggap merusak itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Kita renungkan, kenapa Allah ciptakan nyamuk sementara itu merupakan hama? Kalau tak ada nyamuk, maka tak ada pabrik obat nyamuk. Begitulah kira-kira hadirin kalau kita ambil sisi positif. Kenapa Allah ciptakan virus corona ini? Kenapa? Karena supaya kita ambil hikmah pembelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir bahwa kita lemah, kita tak ada apa-apanya. Allah kasihkan virus yang baru sedikit, baru 3 tahun kurang lebih virus ini sudah ketar-ketir manusia. Apalagi Allah tampakkan yang lainnya. Maka daripada itu, mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berfikir, bertafakkur, berzikir kepada Allah agar Allah segera angkat virus yang menyusahkan manusia ini dari segi ekonomi,
pikiran dan segala macam dan lainnya. Mungkin itulah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan membuka mata kita, membuka telinga kita. Kita umat Islam harus bersatu. Jangan ada lagi yang namanya terpecah belah. Seandainya kita bersatu, kata Syekh Ali Jaber, kita ludahin saja pun negara Israel itu akan tenggelam. Sebelum sholat imam mengatakan istawu fa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, shaf lurus dan rapat. Apa filosofinya? Kita ini disuruh bersatu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersatu, maka kita akan dapat menguasai 2/3 dunia seperti pada zaman sahabat, khalifah Harun ar-Rasyid, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulan yang dapat khatib ambil dari khutbah yang singkat ini, perbanyaklah amal ibadah. Berbanyak amal ibadah kepada Allah agar Allah bukakan kepada kita pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura, kalaulah penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Sesungguhnya pasti, la di situ merupakan la taukid. La taukid dalam bahasa Arab artinya pasti. Pasti akan kami bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit dan pintu-pintu bumi. Mudah-mudahan negeri Indonesia ini dapat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, melalui sumber daya manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bittaqwallaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al ghala wal bala wal waba waz zina wal riba wal fahsya'a wal munkar was suyuf al mukhtalata wash shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in
شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء